Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku, engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajari kami. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang, kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Benar Tuhan, Kau Bapa yang mengajari kami, Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang, kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Sebab kau Bapa-Ku, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Sebab kau Bapa-Ku, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Kau Bapa yang selalu mengasihi kami, Kau Bapa yang selalu mengajari kami Tuhan, melewati segala rintangan, setiap pencobaan. Kau Bapa yang menemani kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Saat ini kami mendengarkan suaramu Tuhan. Tuhan berbicara atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan damai di tengah kekacauan. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Yohanes 16 ayat 25-33. Lalu dalam pembacaan Alkitab kita satu tahun ini terdapat di dalam Imamat pasal 23-24 dan Wahyu pasal yang kedua. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil di dalam Yohanes 16 ayat 33. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya beberapa ayat tersebut. Saya akan membacakan dalam Yohanes 16 ayat 33, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu.
Aku telah mengalahkan dunia. Kita hidup di dunia yang sering terasa penuh dengan kekacauan. Setiap hari kita mendengar berita tentang konflik, krisis ekonomi, bencana alam, penyakit, dan berbagai pergumulan yang membuat banyak orang merasa gelisah. Bahkan dalam kehidupan pribadi, kita sering menghadapi tekanan yang tidak mudah, seperti masalah keluarga, ketidakpastian masa depan, kekecewaan, dan rasa takut yang datang tanpa kita undang. Di tengah dunia yang penuh kegelisahan ini, manusia sebenarnya sedang mencari satu hal yang sangat mendasar, yaitu damai. Banyak orang mengejar damai melalui berbagai cara. Ada yang mencari damai dalam kesuksesan, ada yang mencarinya dalam kenyamanan hidup, ada pula yang berharap damai datang dari stabilitas keadaan. Namun kenyataannya, damai yang bergantung pada keadaan sering kali rapuh. Ketika situasi berubah, damai itu pun hilang. Alkitab mengajarkan bahwa damai yang sejati tidak berasal dari keadaan yang tenang, tetapi dari hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia mengalami kekacauan karena hubungan manusia dengan Allah rusak. Dosa membawa ketakutan, rasa bersalah, dan keterasingan dari Sang Pencipta. Namun melalui Yesus Kristus, Allah memberikan jalan pemulihan. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus mengalahkan dosa dan maut, serta membuka jalan bagi manusia untuk berdamai dengan Allah. Teolog bernama Timothy Keller berkata, kebangkitan Kristus memberi kita keyakinan bahwa bahkan di tengah dunia yang rusak, kemenangan Allah sudah dimulai. Paulus menulis dalam Roma 5 ayat 1, sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai ini bukan sekedar perasaan tenang. Damai ini adalah kepastian bahwa hubungan kita dengan Allah telah dipulihkan. Karena itu, sekalipun dunia di sekitar kita penuh kekacauan, hati orang percaya dapat tetap memiliki ketenangan yang dalam. Yesus sendiri telah mengatakan kepada para murid bahwa mereka akan menghadapi kesusahan di dunia ini. Namun ia juga memberikan pengharapan besar. Ia telah mengalahkan dunia. Kemenangan Kristus melalui kebangkitannya menjadi dasar bagi kehidupan orang percaya yang penuh damai bahkan di tengah tekanan. Yohanes 16 ayat 25-33 merupakan bagian dari pengajaran terakhir Yesus kepada para murid sebelum penyalibannya. Perkataan ini disampaikan dalam suasana yang sangat serius, karena Yesus tahu bahwa penderitaannya sudah sangat dekat. Para murid saat itu sedang kebingungan dan takut. Mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang akan terjadi ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Mereka khawatir kehilangan guru yang selama ini mereka ikuti. Dalam Yohanes 16, Yesus menjelaskan bahwa ia akan pergi kepada Bapa. Para murid akan mengalami kesedihan. Dunia akan membenci mereka. Namun di tengah semua itu, Yesus memberikan janji yang sangat penting. Damai sejahtera di dalam Dia. Yesus berkata bahwa walaupun dunia penuh penderitaan, para pengikutnya tidak perlu takut karena Ia telah mengalahkan dunia. Kemenangan ini akhirnya dinyatakan secara nyata melalui kebangkitan Kristus. Arti damai di tengah kekacauan menurut Yohanes 16 ayat 25-33. Dalam bagian ini, damai yang Yesus berikan bukan berarti hidup tanpa masalah. Sebaliknya, Yesus dengan jujur berkata, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Artinya, mengikut Kristus tidak membuat hidup bebas dari kesulitan. Bahkan terkadang, justru karena kita mengikut Yesus, kita mengalami tekanan. Namun damai yang Yesus berikan adalah damai yang melampaui keadaan. Damai ini lahir dari 3 hal. Yang pertama, hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Yang kedua, keyakinan bahwa Kristus telah menang.
Lalu yang ketiga, pengharapan bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Refleksi kita pada hari ini, dunia mungkin tetap penuh kekacauan. Masalah mungkin tidak langsung hilang. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa damai sejati tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada Kristus yang telah menang. Karena kebangkitannya kita miliki kepastian bahwa dosa telah dikalahkan, maut tidak memiliki kata terakhir, masa depan kita ada di tangan Tuhan. Mungkin hari ini ada hati yang sedang gelisah, ada yang sedang menghadapi tekanan hidup yang berat. Ingatlah perkataan Yesus, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di tengah dunia yang kacau, orang percaya tetap bisa hidup dalam damai karena Kristus telah menang. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada hari ini ya Bapa. Biar firman-Mu merema bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menang di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, damai sejati kami yang bergantung kepada keadaan, tetapi kepada Kristus yang telah menang. Kami tahu bahwa di dalam Engkaulah kemenangan sejati yang kami harapkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada Allah lain yang dapat kami sembah, tidak ada Tuhan lain yang dapat kami sembah, hanya Engkaulah juru selamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan pada hari ini, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.